Cerita Musa adalah salah satu cerita paling terkenal di dunia. Cerita ini menceritakan tentang seorang pria yang diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Cerita ini terdapat dalam kitab Keluaran dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama dalam Alkitab Kristen. Cerita Musa dimulai dengan kisah tentang bagaimana bangsa Israel menjadi budak di Mesir. Bangsa Israel adalah keturunan Yakub, yang merupakan salah satu anak Abraham. Yakub dan keluarganya pindah ke Mesir untuk menghindari kelaparan di tanah Kanaan. Namun, seiring berjalannya waktu, bangsa Israel menjadi semakin banyak, dan mereka mulai ditakuti oleh orang-orang Mesir. Firaun, raja Mesir pada saat itu, memerintahkan agar semua bayi laki-laki dari bangsa Israel dibunuh. Namun, ibu Musa berhasil menyembunyikannya di Sungai Nil. Putri Firaun menemukan Musa dan mengadopsinya sebagai anaknya. Musa tumbuh besar di istana Firaun, dan ia menerima pendidikan yang baik. Suatu hari, Musa melihat seorang pria Mesir memukuli seorang budak Israel. Musa marah dan membela budak tersebut. Akibatnya, Musa membunuh orang Mesir tersebut. Firaun mengetahui hal ini dan memerintahkan agar Musa dibunuh. Musa pun melarikan diri dari Mesir. Musa pergi ke Midian, sebuah daerah di Gurun Arab. Di sana, Musa bertemu dengan seorang imam bernama Yitro. Yitro menikahkan Musa dengan putrinya, Zipora. Musa tinggal di Midian selama beberapa tahun, dan ia menjadi seorang gembala. Suatu hari, Musa sedang menggembalakan domba-dombanya di Gunung Horeb. Musa melihat semak yang menyala, namun api itu tidak membakar semak tersebut. Musa mendekati semak itu, dan ia mendengar suara Tuhan berbicara kepadanya. Tuhan memerintahkan Musa untuk kembali ke Mesir dan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Musa awalnya ragu, namun Tuhan meyakinkannya bahwa ia akan menyertainya. Musa kembali ke Mesir dan menghadap Firaun. Musa meminta Firaun untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi Firaun menolak. Tuhan kemudian mengirimkan serangkaian tulah kepada Mesir sebagai hukuman atas penolakan Firaun. Tulah-tulah itu meliputi air, Sungai Nil menjadi darah. Katak-katak memenuhi Mesir, nyamuk-nyamuk menyengat, lalat-lalat menggigit, penyakit bisul badai, pasir hujan, es belalang kegelapan. Firaun akhirnya menyerah dan memerintahkan agar bangsa Israel dibebaskan. Bangsa Israel meninggalkan Mesir dengan membawa harta benda mereka. Bangsa Israel melakukan perjalanan selama 40 tahun di padang gurun. Selama perjalanan itu, mereka harus menghadapi banyak tantangan, termasuk kekurangan air, makanan, dan serangan dari musuh-musuh mereka. Musa memimpin bangsa Israel dengan bijaksana dan penuh kasih. Ia mengajarkan mereka tentang hukum Tuhan dan tentang bagaimana menjalani kehidupan yang baik. Akhirnya, setelah 40 tahun, bangsa Israel tiba di Tanah Perjanjian. Tanah Perjanjian adalah sebuah tanah yang subur dan makmur. Bangsa Israel menetap di Tanah Perjanjian dan menjadi sebuah bangsa yang besar dan kuat. Kematian Musa. Musa meninggal di Gunung Nebo di dekat Tanah Perjanjian. Sebelum kematiannya, Musa melihat Tanah Perjanjian dari kejauhan. Musa dimakamkan di Gunung Nebo dan ia tidak pernah melihat Tanah Perjanjian dengan matanya sendiri. Cerita Musa adalah sebuah kisah tentang kebebasan, harapan, dan iman. Cerita ini mengajarkan kita bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita, bahkan dalam masa-masa sulit. Cerita Musa juga mengajarkan kita tentang pentingnya perjuangan untuk mencapai tujuan yang baik. Bangsa Israel harus berjuang selama 40 tahun untuk mencapai Tanah Perjanjian. Namun, mereka akhirnya berhasil mencapai tujuan mereka karena mereka memiliki iman kepada Tuhan. Cerita Musa adalah salah satu kisah paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Cerita ini telah menginspirasi jutaan orang selama berabad-abad.